kita mengakhiri seluruh rangkaian pembacaan doa ini, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung. Khususnya keluarga akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha tentang kebaikan, tentang pengorbanan yang pernah diberikan orang tua, yang pernah diberikan oleh seorang anak untuk putra-putrinya. Dengan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan orang tua, sekalipun orang tua telah tiada, semoga putra-putrinya tidak pernah melunturkan, tidak pernah melupakan jasa dan pengabdian orang tua untuk putra-putrinya, dan selalu ingin menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, kembali pada malam ini kami panjatkan doa untuk almarhum Bapak Uliandi. Dengan kekuatan doa yang kami berikan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari Hande Tolan dan sanak saudara dan famili semua, semoga arwah Bapak Uliandi segera menempati alam yang berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sabbe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya ikut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Uliandi. Saya juga pernah mengenal beliau ketika saya tugas di Pangalambun dan Kume dan sekitarnya. Saya juga pernah berkunjung ke rumah beliau, pernah juga ngobrol ya dengan beliau. Di waktu beliau dibawa ke Surabaya, waktu sakit ya, saya pun juga sempat juga mengunjungi dan mendoakan beliau. Dan akhirnya sudah 4 tahun yang lalu ya, akhirnya Uliandi akhirnya meninggalkan kita semua dengan kondisi fisik
yang memprihatinkan karena memang 4 tahun beliau sakit stroke permanen. Ditinggal kematian orang yang sangat dicintai, ditinggal kematian oleh seorang ayah yang setiap hari berkumpul dengan kita, dengan keluarga. Sekalipun kematian itu didahului dengan sakit yang cukup lama, namun saya kira keluarga pun tidak begitu saja mengikhlaskan atau merelakan, karena sudah berkumpul sekian lama, sekian puluh tahun, sehingga menimbulkan ikatan-ikatan yang kuat sekali di batin kita, di pikiran kita. Namun apabila keluarga kepingin segera mengakhiri penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai, yaitu almarhum Bapak Uliandi, segeralah apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, menerima hukum kesunyataan, menerima hukum kebenaran yang bersifat abadi ini. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti suatu saat nanti mengalami kematian, dan ini sudah dijalani oleh almarhum. Almarhum pernah lahir, berkembang, berkeluarga, dan akhirnya mengalami ketuaan, mengalami sakit, dan akhirnya meninggalkan kita semua. Itu sudah menjadi hukum alam. Yakinlah semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan Anda sekalian, putra-putrinya, telah mencurahkan perhatiannya untuk membesarkan Anda semua, dan juga sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai anggota umat beragama juga telah berpikir pengabdian kematian kepada agama dan juga kepada masyarakat. Pengabdian atau jasa dan pengorbanan yang pernah diberikan di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat maupun agama itulah yang akan menemani beliau di alam-alam mana beliau akan dilahirkan kembali. Saya yakin kebaikan beliau telah mencukupi untuk terlahirnya di alam yang bahagia. Dan dalam 2 hari ini sampai besok kita dukung dengan dukungan doa-doa, memohon berkah pelindungan kepada Buddha Amitabha. Sekiranya arwah almarhum belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, Buddha Amitabha menjemput dan menempatkan di alam surga sucinya. Yang juga amat penting yang perlu diketahui dan diingat oleh keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra-putrinya, dalam memberikan balas budi kepada orang tua yang telah berjasa kepada putra-putrinya, salah satunya adalah melalui doa ini. Namun juga ada cara yang lebih bagus lagi, yang lebih penting lagi. Sepeninggalan beliau, keluarga putra-putrinya harus selalu menjaga nama baik keluarga. Itulah penghormatan yang tertinggi. Jangan sampai ditinggal beliau kemudian keluarga tidak rukun, tidak harmonis lagi di antara kakak maupun adik. Itulah penghormatan yang tertinggi yang harus diingat oleh putra-putrinya, yaitu menjaga nama baik keluarga. Dengan kekuatan, berkah dan pelindungan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, semoga keluarga yang ditinggalkan selalu mempunyai kekuatan dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan harapan-harapan hidup beliau yang belum sempat terwujud. Dan pada malam hari ini, malam kembang. Kenapa disebut malam kembang? Karena kita tahu di atas peti banyak kembang-kembang yang baru. Kembang sebagai simbol dalam agama Buddha, sebagai simbol ketidakkekalan. Kembang dilihat, dipetik masih seger, nanti atau besok sudah kelihatan layu dan tidak berguna lagi. Demikian pula kembang itu mengingatkan kepada kita semua yang hidup ini bahwa kehidupan tidak kekal adanya. Dan juga di depan peti jenazah kita lihat beberapa saji-sajian, persembahan-persembahan. Persembahan-persembahan itu tentunya ditujukan bukan untuk yang meninggal, namun sebagai simbol-simbol pelajaran-pelajaran kita yang masih hidup ini. Dipersembahkan buah-buahan mengingatkan kita bahwa apabila kita melakukan kebaikan maupun keburukan akan membuahkan sesuai apa yang kita tanam dengan buah. Kemudian juga ada lilin sebagai simbol penerangan.
Kemudian dupa juga menyebarkan keharuman seseorang yang menjalankan kebaikan. Dan juga beberapa sajian makanan di situ sebagai simbol penghormatan kita kepada beliau ketika masih hidup. Ketika beliau masih hidup perlu makanan, perlu bermacam-macam sarana-sarana kehidupan ini. Namun setelah meninggal beliau tidak memerlukan lagi. Dan buah itu nanti, persembahan-persembahan itu agar bermanfaat bagi leluhur, akan dibagi-bagikan yang membutuhkan. Kebaikan membagi makanan, jasa kebaikan membagi makanan itulah yang berguna, yang akan dilimpahkan, yang bisa membantu leluhur untuk terdorong telaki di alam yang bahagia. Dan juga kita membaca kitab suci ini juga diketahui oleh almarhum melakukan kebajikan dengan belajar agama. Kebaikan dari belajar agama, membaca sutra maupun kitab suci ini juga diketahui almarhum akan mengkondisikan almarhum mempunyai kondisi yang bahagia. Kondisi bahagia itulah yang akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan almarhum. Semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.